Dan lebih menarik lagi adalah apakah kejadian mukjizat itu bisa diulang? Ya. Apakah hanya terjadi sekali saja atau bisa diulang? Yang dimaksud mukjizat. Nah, misalnya Nabi Musa alaihissalam membelah laut. Itu hanya bisa terjadi saat itu, apa bisa diulang? Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha kan hanya sekali juga. Membelah bulan sekali saja. Isa alaihissalam menghidupkan orang meninggal sekali saja. Menarik itu Pak. Jadi apakah itu kemampuan Nabi Nuh membuat bahtera ya sekali saja. Mungkin lagi karena yang diberi itu kan ada orang-orang yang mulia kan gitu. Oke. Yang mempunyai kemampuan untuk menerima mukjizat itu. Pemikiran saya begitu. Jadi sebenarnya ya apa ya, itu semua biasa. Masya Allah. Melalui orang-orang yang sufi yang bisa menerima mukjizat itu, bisa menelurkan. Orang biasa ya susah gitu. Apa kalau bisa diulang berarti bukan mukjizat Pak? Bisa seperti itu apa bagaimana? Enggak kesana kan. Karena kan kemudian kita dalam konteks pikiran ada yang namanya karomah, yang juga tidak dimiliki oleh. Nah ini beliau sudah datang. Orang biasa. Langsung ke Lanjut proses banyak nih apa? Ngeten Mas, ini tadi kita sedikit berdiskusi soal mukjizat. Tekan karo mau ya. Iya nanti sampai karomah juga. Soal mukjizat Rasulullah. Jadi ada pertanyaan yang menarik soal salah satu mukjizat Rasulullah yang bisa membelah bulan dan meletakkan di tangan kanan dan tangan kiri beliau untuk membuktikan ke Kafir Quraisy waktu itu bahwa beliau adalah Rasul. Namun tetap saja kan Kafir Quraisy mengingkari waktu itu. Terus kemudian diskusi berkembang, mukjizat itu apakah bisa diulang apa tidak? Nah, kebanyakan sepengetahuan kita ini tadi mukjizat itu hanya terjadi sekali. Hal yang sama hanya dilakukan satu kali. Musa membelah laut sekali, Rasulullah membelah bulan sekali, Nabi Isa menghidupkan orang meninggal sekali. Nah, kemudian Pak Yus berpendapat apakah mukjizat itu kemampuan orang itu yang menjadi nabi atau rasul apa murni kehendak Allah melalui orang. Nah, kemudian muncul kata karomah. Karena karomah itu kan bisa diulang atau yang kita dengar kan bisa berulang. Terus jenengan rawuh. Ya ini urung ya ini urung. Mas Wildan sempat memberi perspektif bahwa untuk memahami itu sebenarnya kan keterbatasan pemahaman kita, karena secara umum manusia itu hanya menggunakan kapasitas otaknya maksimum 5%. Nah, satu-satunya makhluk ciptaan yang bisa menggunakan potensi otaknya itu 100% ya Rasulullah. Makanya bukan hal mustahil bagi Rasulullah untuk hanya sekedar mengambil bulan dan membelahnya jadi dua. Itu karena menggunakan 100% potensi otak dan akal. Nah, masuk waktu itu bisa kita terima secara
secara apa namanya logis. Ya bukan tidak mungkin suatu saat nanti ketika kemampuan manusia dalam memahami sains dan teknologi itu bukan tidak mungkin kejadian-kejadian itu bisa akhirnya terungkap. Itu misalnya seperti Isra Mi'raj gitu. Dan baru belakangan dipahami bahwa sangat mungkin ada wahana yang melebihi kecepatan cahaya, sehingga bukan hal mustahil Rasulullah bisa dalam satu malam itu berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Masjidil Aqsa. Kira-kira dari besarnya apa gitu diskusi ini tadi? Diskusi privat membuat tentang narasumbernya. Ya, 1 jam lagi gitu. Enggak. Simbolnya Dulu. Ngatan itu. Masih ada ini apa itu kemampuan ya orang atau kekuasaan Allah melalui orang itu. Sebenarnya kan itu soal cara berpikir. Jadi kalau kita menggunakan cara berpikir tauhid, itu sesungguhnya tidak ada yang namanya kemampuan manusia. Bahkan bukan hanya dalam konteks mukjizat, karomah, Apapun. dalam konteks keseharian itu, kalau cara pandang mengenai hakikatnya segala sesuatu itu digerakkan atas izin Allah, malah di dalamnya tidak ada kemampuan yang manusia lah yang dibuat mampu gitu, kan? Di satu sisi ada belahan tauhid lain yang seringkali tidak disampaikan, entah karena pemahamannya itu belum sampai ke sana, atau karena ini berbahaya, bahwa di satu sisi sesungguhnya segenap kemampuan, segenap kuasa itu ada pada Allah. Tapi untuk mengejawantahkan semua kuasa itu, untuk mengejawantahkan semua kekuasaannya itu, Allah perlu makhluk. Harus ada mediumnya, berupa makhluk dalam konteks manusia tadi, berupa manusia khusus para Rasul dan Nabi, para Nabi dari utusan.